Koordinator kurikulum di Satuan Pendidikan memimpin proses perancangan, memonitor implementasi, dan memimpin proses pengembangan dan evaluasi alur tujuan pembelajaran, sehingga pengembangan alur tujuan pembelajaran menjadi bagian dari sistem perencanaan dan evaluasi kurikulum satuan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA Sejati Timur, yang saya hormati Bapak Ibu Wakakur SMA Negeri Swasta Sejati Timur. Kami sebagai Wakakur di SMA Negeri Surabaya, nama saya adalah Aris Suprapto, akan mencoba untuk memaparkan implementasi kurikulum Merdeka IKM yang ada di SMA Negeri 1 Surabaya. Kebetulan SMA Negeri 1 Surabaya sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka, khususnya IKM Mandiri berubah. Bapak Ibu yang saya hormati, tahap yang akan kami paparkan khususnya adalah tahap tentang perancangan kurikulum Satuan Pendidikan atau KOSP SMA Negeri 1 Surabaya tahun pelajaran 2022-2023. Dan alhamdulillah KOSP ini sudah kami laksanakan sampai hari ini, yaitu tanggal 20 Maret 2023, khususnya di kelas 10. Dan alhamdulillah sudah dapat pengesahan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam bentuk print out Bapak Ibu. Jadi ini adalah hasil KOSP yang kami miliki. Nah, adapun tahap-tahap yang sudah kami implementasikan khususnya di dalam KOSP SMA Negeri 1 Surabaya, yang pertama kita dahului dengan rapat Bapak Ibu. Rapat yang pertama adalah pembentukan tim pengembang kurikulum oleh kepala sekolah. Saat itu Bapak Kepala Sekolah menerbitkan suatu SK, namanya SK Tim Pengembang Kurikulum dengan nomor SK 421.3/554.A garing 101.6.11/2022. Nah, SK inilah yang menjadi dasar kami sebagai tim pembangunan kurikulum untuk menyusun KOSP SMA Negeri 1 Surabaya tahun pelajaran 2022-2023. Rapat yang kedua tentang perencanaan pelaksanaan pengembangan KOSP yang dihadiri oleh 16 orang yang merupakan tim pengembang kurikulum, ditambah dengan 2 orang dari Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo. Di dalamnya ada Kota Surabaya. Yang dibahas adalah tentang pembentukan tim pengembangan kurikulum dan tugasnya, pembentukan tugas kerja tim pengembangan kurikulum, penyusunan pedoman pengembangan KOSP, bagaimana tahapan prosedur operasional pengembangan kurikulum yang meliputi analisis, penyusunan, penetapan, dan pengesahan. Sementara yang dari pengawas, Bapak Ibu, satu adalah menjelaskan tentang bagaimana sih sebenarnya implementasi kurikulum Merdeka IKM dan prosedur penyusunan KOSP. Dan dihasilkan suatu pedoman pengembangan KOSP SMA Negeri 1 Surabaya yang di dalamnya terdapat jadwal pelaksanaan Bapak Ibu, yaitu tahapan pengembangan KOSP SMA Negeri 1 Surabaya tahun pelajaran 2022-2023. Yang kebetulan di sini adalah dokumen rapat notulen dan daftar hadir pengembangan kurikulum SMA Negeri 1 Surabaya. Jadi dalam bentuk buku di sini ini ada notulen semuanya lengkap, termasuk daftar hadir dari Bapak Ibu yang hadir saat itu. Itu adalah tahap yang kedua. Tahap yang ketiga yaitu tahap analisis. Ini dihadiri oleh 16 orang,
termasuk pengawas. Materinya adalah tentang analisis, baik analisis tentang perundang-undangan maupun analisis karakteristik satuan pendidikan. Ada peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, lingkungan dan sosial budaya, serta analisis ketersediaan sumber daya pendidikan. Adapun hasilnya Bapak Ibu, hasilnya dari teman-teman yang melakukan analisis itu dibagi beberapa kelompok tentunya. Ada kelompok yang menganalisis khusus tentang perundang-undangan yang tentunya mengenai kurikulum Bapak Ibu. Yang pertama adalah tentang dasar hukum. Lah, dasar hukum ini nanti akan kami masukkan ke dalam bab 1, yaitu pendahuluan. Kebetulan di sekolah kami kurikulumnya memang kami satukan Bapak Ibu antara KTSP untuk kelas 11 sama kelas 12, sementara KSP-nya yang kelas 10 itu kami satukan, tidak sendiri-sendiri, karena kami beranggapan bahwa namanya kurikulum itu adalah satu. Makanya bukunya hanya satu yang di dalamnya sudah memuat baik kurikulum 13 untuk kelas 11, 12 dan kurikulum merdeka untuk kelas 10-nya. Inilah dasar-dasar hukum yang kami analisis, yang kami anggap ini penting kami sampaikan karena inilah merupakan dasar untuk menyusun KOSP yang ada di sekolah kami, Pak Ibu. Yang berikutnya adalah analisis karakteristik di SMA Negeri 1. Ada analisis satuan pendidikan, peserta didik, pendidik atau tenaga pendidikan, dan lingkungan serta sosial budaya. Materi ini nanti kami tuangkan dalam KOSP Bapak Ibu bab 1 tentang pendahuluan, nomor 1.1 latar belakang. Kami masukkan juga nanti ke dalam kondisi ideal dan kondisi nyata, ya. Adapun kondisi ideal dan kondisi nyata ini Bapak Ibu kami dasari dari hasil rapot pendidikan SMA Negeri 1 Surabaya tahun 2021. Jadi latar belakang yang di dalamnya ada kondisi ideal nyata itu kami ambilkan dasarnya adalah hasil rapot pendidikan SMA Negeri 1 Surabaya tahun 2021. Di antaranya adalah ada kemampuan literasi, alhamdulillah sekolah kami mendapatkan nilai yang di atas kompetensi minimum untuk kemampuan literasinya, begitu juga untuk kemampuan numerasi juga di atas minimum. Bahkan karakter Bapak Ibu, sekolah kami sudah membudaya karena mendapatkan nilai sekolah 3 maksimal. Sebelumnya kondisi ideal dan kondisi nyata SMA Negeri 1 Surabaya yang merupakan hasil dari rapot pendidikan tadi itu kita nyatakan dalam KOSP kami, itu kami masukkan ke dalam bab 1 tentang pendahuluan khususnya dengan kondisi ideal dan kondisi nyata, yang kami bagi jadi 8 standar. Ada standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan pendidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Ini semuanya sudah kami uraikan ke dalam KOSP kami berdasarkan hasil dari analisis yang sudah dilaksanakan oleh tim pengembangan kurikulum SMA 1. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang berikutnya adalah karakteristik satuan pendidikan SMA Negeri 1 Surabaya. Ini kalau di KOSP kami, itu kami masukkan dalam bab pendahuluan juga di nomor 1.1.5. Adapun karakteristik satuan pendidikan di SMA Negeri 1 Surabaya, yang pertama adalah karakteristik satuan pendidikan. Ada sejarah SMA Negeri 1 Surabaya, ada lagi data SMA Negeri 1 Surabaya, terus tempatnya yang sangat strategis karena dekat dengan kantor Pemkot Surabaya, terletak di pusat kota Surabaya, dan terletak di SMA komplek, yaitu ada SMA 1, SMA 2, 5, dan 9. Ya. Terus
SMA 1 Surabaya merupakan SMA yang gedungnya merupakan gedung cagar budaya. Terus berikutnya adalah salah satu SMA zonasi rujukan tahun 2022 ini kami ditunjuk sebagai SMA sanitasi, Pak Ibu. Berikutnya adalah Karstrik peserta didik. Ya, jumlah peserta didik semuanya Bapak Ibu ada 839. Yang kelas 10-nya ada 252. Kelas 11-nya ada 210 untuk IPA, IPS-nya 92, 12 IPA ada 213, IPS-nya ada 72. Jadi total untuk SMA 1 adalah 839. Dari segi input Bapak Ibu, tulan di input PPDB untuk jalur menggunakan nilai rapot, nilai minimal yang kami terima adalah 93,66. Ya, 93,66. Dari SMP yang ada di Surabaya, khususnya SMP yang menurut masyarakat adalah SMP favorit, SMP 1, SMP 3, SMP 6, dan SMP yang lain Bapak Ibu. Hasil asesmen nasional tahun 2021, kompetensi numerasi, literasi, membaca, dan karakter mencapai potensi di atas minimum. Ya, Alhamdulillah tiap tahun kami meluluskan 100% untuk anak didik kami. Untuk nilai UTBK tahun 2021 masuk 10 besar SMA di Surabaya dan 21 besar SMA di Jawa Timur. Diterima di PTN, khususnya jalur SNPTN 2022, ada sebanyak 44 siswa atau sekitar 44% 101 pendaftar. Sementara dari SBMPTN 2022 ada 60 siswa, mandiri 58 siswa, sekolah kedinasan 1 siswa, PTS 9 siswa, dan bekerja 9 siswa. Di bidang pembelajaran, alhamdulillah kami sudah menerapkan pembelajaran berbasis TIK, yaitu kami sudah mempunyai learning khusus Seman 1 Surabaya. Yang berikutnya adalah analisis untuk pendidik dan tenaga pendidikan. Kebetulan di sekolah kami PNS guru adalah 26, P3K-nya 13, GTT 13, S2-nya ada 7, S1 45. Sertifikat guru sudah 33, guru penggerak alhamdulillah untuk sampai saat ini masih 1. Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru berdasarkan rapat pendidikan sudah membudaya, kepemimpinan instruksional dari Bapak Kepala Sekolah sudah sangat baik. Terus yang berikutnya adalah seni sosial budaya Bapak Ibu. Iklim keamanan sekolah mencapai aman, iklim kesejahteraan gender dengan capaian membudaya, iklim kebinekaan dengan capaian membudaya, iklim inklusivitas membudaya, partisipasi warga sekolah inklusif, karakter beriman, bertakwa Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia sudah membudaya, karakter gotong royong juga sudah membudaya, kreativitas sudah membudaya, karakter nalar kritis membudaya, karakter bineka global membudaya, kemandirian juga sudah membudaya. Itulah Bapak Ibu itu karakteristik dari peserta didik. Berikutnya adalah analisis ketersediaan sumber daya pendidikan. Ini nanti kami masukkan dalam bab 3 Bapak Ibu tentang pengaturan beban belajar untuk peserta didik dan beban kerja guru. Nah, itulah rapat ketiga, yaitu saat penyusunan dengan materi analisis. Yang berikutnya adalah rapat keempat Bapak Ibu. Rapat keempat ini yaitu tahap penyusunan, dihadiri 54 orang. Ini melibatkan tim pengembang kurikulum, termasuk di dalamnya ada guru mata pelajaran semuanya. Ya, jadi untuk tahap 4 ini rapat penyusunan atau tahap penyusunan kami libatkan semua guru yang ada di SMA Negeri 1 Surabaya, karena nanti ada beberapa materi yang memerlukan kerjasama dari Bapak Ibu semuanya. Adapun yang dibahas nanti Bapak Ibu untuk tahap keempat ini atau rapat keempat, yaitu perumusan visi misi dan tujuan satu pendidikan. Ini
Insya Allah untuk tahun ini memang kami ubah karena kurikulum merdeka. Terus nanti yang dibahas adalah pengorganisasian muatan kurikuler atau kokurikuler P5-nya Pak Ibu, pengaturan beban belajar siswa dan kerja guru, penyusunan kalender, penyusunan ATP, dan penyusunan modul untuk setiap mata pelajaran. Berikutnya adalah penyusunan pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional. Inilah sebenarnya yang merupakan inti dari KOSP di sini. Hasil Bapak Ibu, perumusan visi misi dan tujuan pendidikan itu kalau di KOSP kami masukkan dalam bab 2 tentang visi misi dan tujuan pembelajaran. Visi pendidikan untuk SMA Negeri 1 memang ada perubahan Bapak Ibu, perubahan sangat mencolok di sini karena kita memang sesuaikan dengan kondisi saat ini ya, dan kurikulumnya juga berubah. Kami menganggap bahwa visi ini juga sudah waktunya berubah. Visi kami berubah yang menjadi terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, berkarakter, dan berwawasan global. Ini adalah visi kami. Misi, ada beberapa misi Pak Ibu, bisa dilihat di web kami nanti, termasuk tujuan satuan pendidikan juga bisa dilihat di web kami. Pengorganisasian muatan kokurikuler dan kokurikulernya ya, ini adalah kami masukkan dalam bab 3.2 tentang struktur kurikulum ya. Untuk kelas 11-12 masih menggunakan kurikulum 13 ya, masih tetap mungkin sama dengan sekolah Bapak Ibu, terutama kelompok A, B, C. Kalau IPA atau IPS mungkin yang beda adalah nanti lintas minat. Kalau di sekolah kami untuk kelas 12 ekonomi untuk IPA, bahasa Jerman untuk IPS. Tapi untuk kelas 11 baik IPA maupun IPS itu adalah bahasa dan sastra Inggris. Jadi per minggunya ada 46 JP. Itu untuk kelas 11 sama kelas 12. Sementara kelas 10-nya karena sudah IKM atau menggunakan kurikulum merdeka, maka kita menggunakan struktur kurikulum sesuai dengan Kepmen nomor 262 Bapak Ibu. Jadi mungkin yang beda dengan sekolah Bapak Ibu di sebagian besar, di sekolah kami untuk seni dan prakarya kita menggunakan seni rupa ya, muatan lokal menggunakan bahasa Jawa. Sementara IPA maupun IPS ini masih kita sendiri, jadi IPA itu tetap ada mata pelajaran fisika, kimia, biologi. Begitu juga dengan IPS, Pak Ibu, ada sosiologi, ekonomi, sejarah, dan geografi. Ini adalah secara paralel nanti. Jadi berdiri sendiri, nanti di rapotnya baru kita gabung. Nah, ada beberapa mapel Bapak Ibu karena di dalam struktur itu tidak sampai 36 minggu, tapi hanya 27 minggu, seperti pendidikan Pancasila, terus bahasa Inggris, sama seni dan prakarya, seni rupa. Maka untuk P5-nya ini kami taruh ya, di minggu-minggu tertentu. Minggu tertentu ini kalau di sekolah kami adalah minggu ke-4, minggu ke-8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, dan 36. Jadi ada 9 minggu Bapak Ibu. Ini adalah jam untuk P5-nya. Jadi semuanya 18 JP, intranya 28 JP. Itu saat minggu-minggu yang udah kami sebutkan tadi. Tapi untuk minggu-minggu yang lain itu adalah 32 JP. Ya, ini untuk struktur atau pembelajaran di tempat kami. Ya, pengaturan beban belajar siswa Bapak Ibu. Untuk level E, untuk kelas 10, ya, mata pelajaran muatan nasional ada 2 kemungkinan, 32 JP dan atau 28 JP. 32 JP itu jika P5-nya 12 JP.
28 JP itu jika P5-nya 18 JP. Jadi total per minggunya ada 46 JP. Ini untuk kelas 10. Begitu juga untuk kelas 11 sama 12 per minggunya beban belajar untuk anak-anak adalah 46 JP. Untuk kelas 10 Bapak Ibu, dalam satu semester 18 minggu sesuai dengan di kalender akademik SMA 1. Kelas 12-nya semester ganjil juga 18 minggu. Kelas 12 semester genap 14 minggu. Ini untuk beban untuk anak-anak. Sementara beban kerja guru, hampir semuanya teman-teman guru sudah memenuhi persyaratan, itu 24 minimal. Kalaupun tidak sampai 24, itu kami tambahi dengan beberapa tugas tambahan, yaitu WK, kepala lab maupun kepala perpustakaan. Sementara koordinator P5 itu juga sudah kami tambahkan ke beberapa guru yang jamnya berkurang. Berikutnya adalah penyusunan silabus. Ini untuk kelas 11 dan 12. ATP untuk kelas 10. Ini kami tuangkan di dalam bab 3 tentang struktur dan muatan kurikulum, khususnya di dalam muatan nasional maupun muatan lokal. Ya, termasuk nanti pelaksanaan pembelajaran, ya, RPP untuk kelas 11-12, modul untuk kelas 10. Ini juga kami tuangkan di dalam bab 3. Tema 3.6 panduan akademik, yang di dalamnya ada perencanaan pembelajaran, ada perencanaan asesmen, ada pelaksanaan asesmen, ada pelaksanaan pembelajaran. Lengkap semuanya Bapak Ibu kami tuangkan di dalam KOSP kami, dan sudah kami upload juga di dalam EKOSP. Dokumen-dokumen itu semuanya sudah kami masukkan di dalam EKOSP, ya, maupun udah kami print out dalam bentuk buku dokumen 2 dan dokumen 3. Analisis berikutnya, penyusunan berikutnya adalah tentang pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional. Ini kami tuangkan di dalam bab 5, supervisi pembelajaran, pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional. Jadi di sana nanti ada sub bab evaluasi, pendampingan, pengembangan profesional. Di dalamnya ada evaluasi, pendampingan dan pengembangan profesional. Adapun yang akan kami evaluasi nanti khususnya adalah di bidang pembelajaran maupun di bidang KOSP, Bapak Ibu. Jadi di bidang pembelajaran maupun di bidang KOSP. Nah, ini juga sudah kami jabarkan di dalam KOSP kami, ya. Jadi untuk rencana evaluasi pembelajaran dan KOSP itu waktunya adalah per hari, per unit belajar, per semester, atau bisa juga per tahun, Bapak Ibu. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran, jadi nanti yang kami evaluasi adalah tentang komponen pengorganisan pembelajaran, baik itu intra, P5, ya, maupun ekstranya, ya, maupun ekstranya, Bapak Ibu. Ini yang kami evaluasi. Di samping itu juga perencanaan pembelajaran dan asesmen ini juga kami evaluasi, termasuk pelaksanaannya juga, pelaksanaan pembelajaran dan asesmen ini juga kami evaluasi. Tentunya evaluasi ini ada beberapa teknik yang kita pakai, Bapak Ibu, yaitu menggunakan observasi atau FGD atau kuesioner, baik itu untuk guru, peserta didik maupun untuk orang tua. Ini yang teknik yang kami pakai, Bapak Ibu. Berikutnya adalah evaluasi KOSP-nya. Ya, yang kita evaluasi adalah karakteristik satu pendidikan. Ya, ini nanti di bulan Juni dan Juli. Visi, misi dan tujuan.
pengorganisasian pembelajaran, yaitu dan perencanaan pembelajaran. Itu yang kami evaluasi untuk KOSP-nya. Berikutnya adalah pelaksanaan pendampingan dan pengembangan profesional. Ya, ruang lingkup pendampingan itu adalah tentang P5. Ruang lingkup P5 ini adalah pendampingan yang pertama. Tekniknya adalah memberikan pendampingan dan pengembangan kapasitas pendidik dalam menjalankan proyek penguatan profil pelajar Pancasila melalui kegiatan coaching, mentoring, dan pelatihan, Bapak Ibu. Ini waktunya bisa per unit tema P5 atau setelah selesai kegiatan P5 setiap fasenya. Di samping itu P5 juga ada perencanaan pembelajaran dan asesmen melalui pemberian pendampingan dan pengembangan kapasitas pendidik, menjalankan proses penyusunan dan pengembangan perangkat perencanaan pembelajaran melalui kegiatan mentoring dan pelatihan juga. Ini adalah pendampingan yang kami lakukan. Di samping itu juga pendampingan dalam hal pelaksanaan pembelajaran dan asesmen, Bapak Ibu, itu memberikan pendampingan dan pengembangan tentang menjalankan proses penyusunan dan pengembangan perangkat perencanaan pembelajaran melalui kegiatan supervisi akademis maupun supervisi klinis. Ya. Itu adalah tahap keempat, yaitu tentang penyusunan KOSP. Tahap kelima, pada tahap penetapan, ini kami laksanakan hari Senin saat pertama kali masuk tahun ajaran 2022-2023, itu tepat tanggal 18 Juli 2022, dihadiri oleh semua guru dan komite. Nah, inilah tahap saat penetapan KOSP. Hasilnya adalah dokumen KOSP yang dalam bentuk print out, Bapak Ibu, serta berita penetapan. Ini ada di sini, ya. Untuk tahap kelima. Nah, tahap keenamnya yaitu tahap pengesahan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Ini ada beberapa tahap pada rapat ini, Pak Ibu. Tahap yang pertama atau rapat yang pertama adalah tanggal 29 sampai 3 September. Ini adalah pengisian ATP atau modul belajar oleh guru mapel ke dalam aplikasi online EKUSP. Ya, tapi buku ini Bapak Ibu sudah selesai sebelumnya, ya, sudah sebelumnya. Jadi sebelum kami masukkan ke dalam EKUSP, buku kurikulum SMA Negeri 1 Surabaya sudah kami jilid. Tanggal 5-nya ini verifikasi oleh kepala sekolah. 11-nya pengajuan dan validasi oleh pengawas secara online, tentunya di aplikasi EKUSP. Dan tanggal 11-nya 2 September 2022 persetujuan oleh cabang dinas secara online juga, dan 29 baru disahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Bidang Pendidikan Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dan hasil printout-nya juga sudah kami print out, Bapak Ibu, dalam bentuk printout yang sudah ada tanda tangan secara elektronik oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nah, itulah Bapak Ibu rangkaian implementasi kurikulum merdeka IKM di SMA Negeri 1 Surabaya, khususnya tahap perencanaan kurikulum operasional satuan pendidikan SMA Negeri Surabaya tahun pelajaran 2022-2023. Tentunya apa yang sudah kami laksanakan melalui implementasi ini, Bapak Ibu, masih banyak kekurangan. Masih banyak kekurangan yang kami butuh masukan, saran dari Bapak Ibu semuanya. Karena kami menganggap bahwa ini masih baru untuk kami, karena jujur aja kurikulum merdeka ini baru kami terapkan di SMA Negeri 1 Surabaya, khususnya kelas 10, yaitu tahun pelajaran 2022-2023.
Semoga apa yang kami sampaikan, khususnya untuk KOSP SMA Negeri 1 Surabaya, bisa bermanfaat, khususnya bagi Bapak Ibu Wakah Kur SMA baik negeri maupun Surabaya swasta di Jawa Timur. Harapan kami, masukan dari Bapak Ibu semuanya untuk tentunya perbaikan dari KOSP kami untuk tahun-tahun pelajaran yang akan datang. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.